berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala di pundakku ini. Walau badai mengadang, bukan selalu menjagamu. Walau badai mengadang, bukan selalu menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uni dan saya Dewi. Tempat produksi kami di Taman Waru Permai Grand Imperium, Blok F4 nomor 21, Desa Waru Kidul, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Produk kami sudah memiliki izin legalitas. Di sini untuk unde keripik kelapa ini sudah memiliki nilai gizi, halal serta PIRT. Unde Coconut Chips merupakan keripik yang dibuat dengan campuran kelapa. Hadirkan rasa lokal Nusantara dalam setiap keping gigitan. Cocok untuk bersantai bersama teman-teman dan keluarga. Untuk merasakan produk ini, Anda bisa mendapatkan di toko oleh-oleh khas Cirebon, Jogja Grand, Surya, dan tempat lainnya, yaitu bisa langsung datang ke tempatnya, yaitu di Taman Waru Permai Grand Imperium nomor F4 nomor 21, ataupun di sosial media melalui Instagram Unde Coconut Chips, Facebook, dan Shopee. Selain itu juga, untuk metode pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun transfer. jangan lupa beli produk kami Unde Coconut Chips. Cocok untuk bersantai bersama teman dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemuda dan pemudi di Kabupaten Cirebon? Kembali lagi bersama saya di acara pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Dan hari ini kita akan mengawali ya episode dengan tamu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pemuda atau pemudi, kita bisa sebut karena gendernya perempuan. Ini yang sedang berjuang di kancah nasional sebagai pemuda pelopor. Karena sebelumnya sudah lolos juara 1 di tingkat kota kabupaten, lolos lagi sebagai pemuda pelopor di tingkat provinsi Jawa Barat, dan sekarang sudah masuk di tingkat nasional. Langsung kita ngobrol-ngobrol aja dengan Mbak Ratna dari Unde Coconut Chips. Betul. Halo, assalamualaikum. Halo Mas, waalaikumsalam. Wah, ini nih the winner of ya pemuda pelopor Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Betul. Dan sekarang lagi bertarung di tingkat nasional. Betul, ya. betul. Oke, nah boleh ceritain sedikit nggak sih, Ratna, perjuangannya kok sampai bisa lolos ke nasional nih, karena memperjuangkan apa? Nah, ini kan udah ada produknya nih. Betul. Jadi sambil ceritain produknya dan sambil ceritain apa aja yang udah dilalui sampai bisa masuk ke kancah nasional nih. Di sini kan produk saya itu keripik kelapa. Keripik kelapa ini awalnya sih masih rasa original. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai eksperimen dan ngeluarin rasa-rasa yang seperti jagung manis, balado, pedas, dan lain sebagainya.
Dan karena banyak konsumen yang suka dengan produk ini dan mulai dipasarkan juga di beberapa toko oleh-oleh yang ada di Cirebon maupun di luar Cirebon. Ini juga udah masuk di supermarket juga di Jogja dan Suryata Serba. Dan ini juga halal semuanya, PIRT, nilai gizi semuanya udah lengkap. Bepom jadi udah terjamin. Sudah. Oh, udah. Ini pakainya halal. Oh, pakainya halal halal. MUI, betul. Udah ada nilai gizinya juga, jadi udah jelas gitu, makanannya sehat, betul. Oh iya, saya baru Sudah sadar. sudah Teman-teman. lengkap. Udah tertera nilai gizinya ya. Betul. Oke. Terus gimana? Karena saya kan tinggal di daerah Cirebon nih Mas. Sekiranya keripik ini bisa dijadiin oleh-oleh khas Cirebon yang bisa ngangkat Cirebon itu gimana? Makanya saya eksperimen dengan bikin keripik kelapa rasa empal gentong. Kan kalau empal gentong biasanya berkuah ya Mas. Ya, Kan- nah ini gimana? Apa dikasih kuahnya gitu dibungkus enggak. dalam sini apa gimana nih? Kita kasih rasa yang sekiranya pas kita makan itu rasanya empal gentong. Tetap kering, garing, tetap Oh, renyah. jadi lebih ke flavor bubuk gitu betul, ya. Betul. Cuma menemukan flavor yang pas dengan rasa empal gentong tuh gimana? Kita eksperimen kurang lebih hampir 6 bulan lebih eksperimen sampai benar-benar rasanya pas empal gentong. Enggak melek apa itu nyobain tiap hari tuh empal. Resiko. Ini nyampe empal gentong nggak ya? Nyampe empal Iya, gentong. itu tetap terus kita cobain tanyain ke masyarakat gimana rasanya. Ngetes ya, ngetes Iya, ya. ngetes. Terus habis itu kalau misalkan kata masyarakat sekitar udah, wah ini udah enak nih Mbak, terus baru kita mulai pasarkan ke beberapa toko oleh-oleh juga. Oh, oke. Nah, berarti yang membuat sampai Ratna ini bisa menembus ke kancah nasional adalah coconut chips dengan rasa empal gentong. empal gentong. Satu-satunya di Cirebon. Satu-satunya di Indonesia kali. Bener nggak? Bisa jadi. Coconut chips aja saya nggak tahu nih di kota lain ada apa nggak, saya nggak tahu ya. Iya. Tapi dengan rasa empal gentong ya punya Ratna Iya, itu sendiri. Berarti cuma kan- satu-satunya. Nah, kalau di Indonesia aja nggak ada, yang jelas-jelas Indonesia asli Cirebon berarti satu-satunya di dunia dong. Tepuk tangan dulu. Ini prestasi baru. Betul. Nah, Ratna pengen tahu dong supaya teman-teman juga terinspirasi ya. Kenapa sih awal mulanya akhirnya pengen memproduksi yang namanya ini nih, coconut chips? Betul. Ini kan berarti chips keripik kelapa ya. Betul. Nah, ini kenapa bisa akhirnya kepikiran keripik kelapa? Sebelumnya juga saya kan biasa produksi cake. Oke. Produksi cake, saya bikin cake roll cake mega mendung rasa empal gentong juga. Hah? Tapi kalau roll cake itu kan expire-nya cuma 1 hari. Ya. Jadi nggak bisa buat jadiin oleh-oleh itu kurang cocok. Oke. Saya mulai berpikir gimana caranya biar bisa jadi oleh-oleh. Kalau keripik itu kan expire-nya cukup lama ya Mas. Oh. Jadi saya bikin keripik yang sekiranya cocok untuk dijadiin oleh-oleh. Jadi nggak cuma di Cirebon aja, mungkin bisa sampai ke mancanegara juga. Wih, keren. Betul. Kalau saya jadi Ratna, saya nggak pindah dari roll cake ke chips. Tahu nggak supaya tahan lama gimana? Roll cake-nya saya laminating. Nanti nggak bisa dimakan. Lah, tapi kan awet. Itu buat pajangan aja. Ya, itu. Bedanya nggak bisa dimakan memang. Nah, oke. Berarti tadinya memang sudah usaha roll cake dan akhirnya memilih chips supaya bisa tahan lama. Betul. Jadi masa jualnya juga lebih panjang. Betul. Gitu kan. Nah, oke. Terus pertama kali mendapat respon nih ketika menjual atau baru niat lah menjual coconut chips. Ada nggak sih yang ragu sama produk kamu? Sebelumnya ada yang mungkin masih belum yakin ya Mas. Ini benar katanya keripik kelapa. Saya juga nggak yakin ini. Iya. Boleh Kan dicoba. belum coba, belum. Iya. Setelah Belum. itu saya mulai lebih ke mending dicoba dulu Ibu atau Bapak gitu kan, dicoba dulu produknya baru bisa tahu itu keripik kelapa atau bukan. Oh. Jadi diyakinkan dengan cara ditestimoni dulu, dites Iya dulu. Betul. benar. Karena kan kalau kuliner mah harus dicoba ya. betul, kalau lihat gambarnya aja kan orang nggak yakin ya Mas. Benar. Ini kok kameramen saya nih, aduh. Ini namanya acara ngetes loh. Kalau nggak dicoba gimana ceritanya? Itu yang rasa originalnya. Ini rasa apa? Original semua. Kita bawa yang original. Oke. Nah, terus ketika waktu itu ada yang ragu nih sama produk kamu bahwa ini adalah coconut chips yang ketika kamu pasaran berarti kan kamu harusnya udah sadar dong bahwa ini tuh enak gitu. Betul. Ini tuh cocok untuk dijual gitu. Nah, bagaimana kamu bisa yakin bahwa ini produk kamu sebagai coconut chips akan diterima oleh masyarakat luas gitu? Selain enak, maksudnya apakah
orang nggak akan aneh gitu, akan membaca, oh kok keripik kelapa tuh gimana sih gitu? Nggak aneh apa? Nggak, kita jadi bikin yang sesuai dengan lidah masyarakat ya. Jadi kita bikin keripik yang kalau misalkan kita bikin keripik utuh, itu kan kadang suka basi atau gimana. Jadi kita kombinasiin keripik itu gimana biar rasanya tetap kelapa gurih, tapi bisa dikonsumsi buat masyarakat juga. Dan kita juga mulai pasarkan ke beberapa toko oleh-oleh, supermarket. Dari awalnya di Cirebon dulu Mas, jadi kayak reseller dulu, terus sampai akhirnya udah tersedia juga di Bandung juga sudah ada. Wih. Kemarin juga dititipin ke teman juga melalui teman, itu kerabat di Korea juga sudah ada. Korea? Betul. Wih di Koreanya utara apa selatan? Kim Jong Un apa gimana nih? Korea Selatan? Betul. Enggak serius, selatan apa utara? Di utara. Di utara? Karena kerja di sana, jadi ikut dibawa ke sana, jadi buat dipasarkan di sana juga. Ini Kim Jong Un harus coba. Bapak Kim Jong Un, jika Anda mendengarkan atau menonton acara ini, tolong ya, cobalah coconut chips dari Cirebon asli. Oke, terus berarti sekarang udah tersedia di mana-mana gitu. Udah dari toko oleh-oleh juga. Produksinya dalam sebulan udah mencapai berapa banyak? Minimalnya kita udah produksi 1 bulan 1000 piece. 1000 piece. Betul, satu bulan. Betul. Dan itu terus berjalan, Betul. terus berjalan. Itu minimalnya. Kalau misalkan ada apa orderan gitu, bisa lebih dari 1000. Wih, ngeri. Ada kesulitan nggak sih selama produksi atau perjalanannya? Mungkin susah cari bahan baku karena kan bahan bakunya kelapa. Betul. Walaupun Cirebon ini di pinggir pantai ya kan, tapi kadang cari pohon kelapa juga nggak gampang-gampang banget gitu. Betul. Nah, susah nggak cari bahan bakunya? Pas awal-awal mungkin masih susah cari buah kelapa ya Mas. Seiring berjalannya waktu, mulai dapat pemasok kelapa, mulai dapat bahan-bahan dari pemasok-pemasok yang lain. Jadi kita sudah, alhamdulillah sudah lancar sekarang. Wah, ngeri banget. Keren. Nah, kita balik ke keripik yang tadi rasa empal gentongnya. Berarti kan ketika tadi kan udah original, terus ada rasa-rasa lain, terus akhirnya memilih untuk mengekspan dari varian rasanya ke rasa empal gentong. Nah, itu awalnya kan itu kan tadi kan berbagai macam percobaan kan. Betul. Tapi kenapa sih milihnya rasa empal gentong? Kenapa nggak coba rasa tahu gejrot gitu? Enggak, karena kan kalau misalkan tahu gejrot itu buat dijadiin oleh-oleh masih bisa ya Mas. Kalau empal gentong itu paling cuman bumbunya aja yang bisa dijadikan oleh-oleh. Jadi konsumen itu mungkin bikinnya ribet, kurang praktis. Ya. Nah makanya betul. kita ambil rasa empal gentong yang sekiranya konsumen bisa langsung siap mewakili santap. lah. Betul. Ya, jadi mau dibawa pulang. Betul. 1 minggu, 2 minggu masih ada rasa empal gentongnya dari buat chips ini ya. Buat di perjalanan juga cocok. Bener, buat di perjalanan cocok teman-teman. Nah, oke. Kalau gitu, nah ini saya yakin lah Ratna pasti punya mimpi. Nah, setelah sekarang lagi sudah mencapai ke kancah nasional, saya mau tahu apakah mencapai ke kancah nasional ini merupakan mimpinya Ratna atau masih ada mimpi yang lebih tinggi lagi dari itu? Masih ada mimpi yang lebih tinggi lagi. Apa? Sekiranya keripik ini itu bisa diekspor ke luar negeri juga. Jadi nggak cuman masyarakat Indonesia aja yang tahu, tapi negara-negara lain juga tahu kalau ini khas dari daerah Cirebon. Betul. Wih, keren. Oke, Ratna, boleh saya coba? Boleh, silahkan. Saya coba ya. Itu yang rasa originalnya. Kita cek dulu rasa original. Pengen tahu beneran kelapa nggak gitu? Coba saya cumangin dulu ya. Wangi apa ya? Gurih, lebih ke gurih. Bentuknya kayak emping loh, teman-teman, kayak emping. Ya, bentuknya jadinya kayak emping ya. Bulat-bulat. Bener nggak? Betul. Bulat-bulat apa? Grinjel gitu. Coba tes. Kalau yang original itu rasanya lebih ke gurih. Lalu rasa kelapanya itu nggak langsung muncul. Betul. Tapi setelah berapa kali kunyahan, merasa keripik kelapa. Udah gak ragu lagi gua. Oke, Ratna, saya minta Ratna sebagai pemuda pelopor nih. Betul. Yang sudah mencapai ke kancah nasional. Saya minta pesan-pesanan Ratna buat teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau pesan saya buat pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon, jangan takut untuk bereksperimen dan jangan malu-malu.
mulai berinovasi, mengeluarkan produk-produk apapun itu, jangan takut gagal, semuanya pasti ada jalannya, pasti sukses semuanya. Amin. Oke, kalau gitu Ratna terima kasih sekali sudah mampir di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon 2021 dan semoga ini adalah sebuah inovasi produk ya dari putra putri Cirebon asli. Ada Ratna dari Kabupaten Cirebon. Kita doain bareng-bareng teman-teman, semoga Ratna lancar, justru bisa meraih juara 1 ya, juara pertama sebagai pemuda pelopor di tingkat nasional se-Indonesia. Nah, oke. Ratna terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sukses selalu dan terima kasih juga nih testernya udah boleh nyoba ya. Teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi habis ini dengan peserta yang lain yang juga mempunyai karya dari kuliner juga mungkin ya. Tapi tetap di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan teman-teman harus tahu bahwa kami semua sudah melalui tahap seleksi protokol kesehatan yang ketat dan kami semua juga sudah melaksanakan vaksin dosis pertama minimal. Oke, jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi bersama saya di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Usaha ini pada tahun 2015 bulan Oktober 22 tanggal 22 ya. Itu awal mulanya karena hobi saya makan risol, jadi terpikir kenapa nggak bikin risol sendiri gitu. Akhirnya mencoba bikin sendiri setelah berapa kali percobaan di dapur. Tapi saya ingin buat yang lebih beda, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi akhirnya lahirlah risolega itu, risole segitiga dengan variasi rasa yang kekinian. Risolega ini sengaja dibuat segitiga ya, dari namanya risolega itu karena supaya konsumen itu ingat. Jadi dari bentuknya sudah tahu kalau itu risolega. Dan dari variasi rasa berbeda dengan yang umumnya risoles, saya pakai rasa yang kekinian yang sekarang itu dari spaghetti, makaroni, rasa keju, ayam black pepper, dan sosis mayo. Yang paling minat dan paling laku di pasaran itu yang rasa spaghetti. Beli risolega bisa datang langsung ke sini di Lobunta di Klaster Flamboyan, bisa lewat Facebook atau Instagram, DM atau WhatsApp di 081 221 061 525 atau di GrabMart juga sudah ada.
kembali lagi bersama saya Bayu Munggaran, teman-teman, di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Wah, saya makin senang nih. Makin banyak peserta yang kesini saya makin senang. Kenapa? Karena saya semakin bersemangat untuk membantu teman-teman bisa memperkenalkan produknya kepada semua penonton yang nonton di channel disebut Parpora Kabupaten Cirebon. Nah, kali ini ya, peserta kedua di episode kita kali ini adalah seorang perempuan ya yang mahir banget bikin risol. Nah, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Ini adalah risol dari Ijem Lista Risolega. Nah, ini namanya udah unik banget. Yang bikin saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya nih Ijem Lista Risolega ini tuh apa gitu loh. Apakah risol seperti bentuknya gimana? Apa risol yang gimana? Kita nggak tahu. Kita ngobrol-ngobrol langsung deh ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Selamat sore ya. Dengan Mbak siapa nih kalau saya boleh panggil? Dengan Sari. Mbak Sari? Ya. Oke, Mbak Sari. Mbak Sari ini berarti pemilik atau produsen ya? Iya. Dari Ijem Lista Risolega. Betul. Tolong deh sebelum ke produk saya mau tahu ini kenapa namanya Ijem Lista Risolega gitu. Ijem Lista Risolega itu banyak sekali yang mempertanyakan ya, soalnya mungkin aneh gitu. Iya, saya juga dari tadi satu-satunya yang saya pertanyakan di list saya adalah Ijem Lista. Ini apa ini Ijem Lista? Ya, Ijem Lista itu sebenarnya sih panggilan ya, karena nama saya Sari, itu teman-teman suka manggilin Sarijem gitu. Terus begitu saya bikin produk ini, karena kebanyakan orang taunya namanya Ijem dibandingkan Sari sendiri gitu. Sampai mungkin ada yang pernah lupa nggak? Jem, nama asli lu siapa sih gitu? Iya, pernah. Ada. Serius? Iya. Kita satu frekuensi. Pernah ada juga yang manggil saya kayak gitu, tapi dia lupa nama asli. Iya, betul. Terus gimana? Ya, jadi kenapa nggak pakai nama Ijem aja ya? Karena udah pada taunya Ijem kan gitu. Saya pakai Ijem Lista itu jadi seolah kayak ini ya, fan base gitu. Jadi Ijem Lista itu panggilan untuk fansnya Ijem gitu. Oke. Ijem Lista ya. Oke. Terus Risolega. Iya, Risolega itu singkatan Risole Segitiga. Risole Segitiga, teman-teman. Itu berarti Ijem Lista Risolega. Ini unik enough sih. Tapi ya saya akhirnya baru tahu teman-teman bahwa ini adalah kombinasi antara nama panggilan nama fans clubnya lah Iya. dari Mbak Sari ya, atau yang biasa dipanggil Ijem, dengan produknya Risole Segitiga. Nah, Risole Segitiga ini apa istimewanya nih Mbak Sari? Risole Segitiga ini yang bikin uniknya itu pertama dari bentuk ya, karena risoles umumnya itu persegi panjang. Nah, saya bikin beda karena supaya gampang diingat gitu. Jadi Risolega. Dan isinya itu yang kekinian. Umumnya itu kan yang klasik, kentang, wortel, rogut itu ya. Nah, kalau ini saya coba modif dengan variasi rasa yang kekinian, kayak spaghetti, keju, makaroni, dan sosis mayo. Terus juga ayamnya saya pakai di black pepper, dibikin bumbu black pepper. Ayamnya? Ya. Oh, berarti ada varian ayamnya tapi black pepper ya? Ya. Oke. Spaghetti, makaroni, sosis mayo. Oke, wow. Nah, terus udah berapa lama nih jalan ini nih? Dari 2015. 2015? Ya. Wah, udah lama juga ya? Ya. 22 Oktober besok 6 tahun. Wah, banyak yang ulang tahun nih teman-teman kita. Oktober? Iya. Mungkin apa tanggal 22 kita ada pertemuan lagi gitu di sini. Biar ada sponsor lagi. Nah, Mbak Sari. Iya. Ada kendala nggak selama menjalankan Risolega ini dari 2015 itu? Banyak sekali ya. Pernah mengalami ya naik turunnya seperti apa? Nah, coba ceritain yang paling berkesan aja naik turunnya itu apa gitu? Banyak sekali ya yang udah dijalanin sampai sudah air mata sudah banyak yang tercurah gitu. Tapi dengan perjalanan itu ya terbayarkan lah gitu. Yang terbayarkan paling, ya? Oke, berarti memang sudah melalui masa-masa sulitnya, susahnya, struggle-nya ya kan. Yang paling susah itu kan ini, orang memulai itu susah, tapi yang susah itu adalah ketika bertahan. Ketika struggle, berusaha untuk konsisten ya. Gitu. Tapi ya bersyukurlah kalau sekarang udah
melewati fase-fase itu. Nah, kenapa Mbak Sari memilih yang isinya yang kekinian gitu? Kenapa nggak coba dengan isi risoles yang memang sudah disukai banyak orang? Kalau isinya kekinian itu kan belum tentu orang suka. Pasti kan orang akan bertanya-tanya dulu enak apa enggak gitu. Nah, kenapa berani ke isi kekinian itu? Karena untuk gampang diinget aja. Biar gampang diinget, jadi bikin variasi yang beda, terus bikin sensasi yang beda juga. Jadi nggak melulu itu risol itu sebagai jajanan pasar, tapi bisa juga kan untuk buah tangan, untuk cemilan gitu. Buat kebanyakan kan risol tuh masuk ke jajanan pasar jadul ya, jadul-jadul gitu. Tapi sekarang kan karena variasi rasanya banyak dan beda gitu, jadi untuk anak-anak muda jadi gitu membedakan lah produk risolnya ya, ya selain hanya beda. dari bentuk gitu ya. Oke. Mbak Sari, pernah nggak ada yang mencemooh ketika pengen menjalankan si risol lega ini? Maksudnya, ya lu kok bikin risol lagi gitu? Iya banyak awalnya karena ya kok risol sih gitu kan. Tapi karena kita fight aja lah, konsisten gitu, bertahan, dan lama-lama juga mengakui kok. Ketika sudah ada ininya ya, mungkin kelihatan hasilnya, terus persistensinya juga kelihatan gitu kan, bahwa Mbak Sari ini berjuang tanpa henti. Akhirnya sih diem sendiri mungkin ya. Iya, sebenarnya ini hanya salah satu produk unggulan aja sih bahwa risol lega ya. Karena emang setiap hari juga kita produksi juga cake, terus jajanan pasar untuk snack box, rapat gitu. Ini juga ada cake, jajanan pasar ya. Ini termasuknya mungkin di frozen foodnya. Frozen foodnya masuk. Jadi memang yang primadonanya itu risol lega karena memang paling banyak dikenal dan banyak laku juga risol lega. Oke. Next kedepannya punya bayangan nggak? Pengen bikin rasa apa yang belum kecampaian? Pengennya sih yang ini ya, kuliner Cirebon. Kuliner Cirebon? Iya, tapi belum eksperimen. Lagi masih cari-cari ide. Empal asem mungkin gitu. Ada potongan dagingnya gitu kan. Sempet kemarin itu docang ya, bumbu docang, airnya docang itu. Oh, bumbu docang. Ya gitu, ya, tapi betul, belum ketemu nih mau diapain gitu. Oh iya, mungkin formulanya kali ya. Oke. Ya, semoga kesampaian lah bawa nama Cirebonnya. Nah, per satu kotak ini harganya berapa nih, Mbak Sari? Box itu 15.000 harganya, kemasan. Sama semua? Sama semua untuk semua varian. Semua varian? Ya. Isi berapa ini 15.000? Isi 5 piece. 5 piece 15.000. 15.000. Oke. Wow. Termasuk murah loh. Dengan variannya ada banyak. Spaghetti bisa milih ya, ada mozzarella juga, ayam BPP dan lain-lain. Nah, Mas Sari, udah dijual di mana aja ini? Di rumah ya, di Lobunta, di klaster Flamboyan, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Terus di medsos juga, Instagram, Facebook, dan ada di sebagian di toko-toko frozen food wilayah 3 udah ada. Oh, di toko-toko frozen food ada juga? Iya. Ini yang punya teman saya ada di situ tuh. Frozen food juga, dia ada juga di situ. Yang mana? Ada yang deket sini nih, yang paling deket aja. Ada juga harusnya. Nih, masukin ya kan? Oh iya, yang di depannya. Iya, yang kayak kelewat lah di depan tulisannya gitu. Belum masuk. Oh, belum masuk? Belum. Bisa sekalian follow up. Oke nih, Mbak Sari, saya pengen nyoba nih. Ini kan ada yang udah digoreng ya? Iya. Nah, saya pengen nyoba satu ya. Ini rasa apa? Ini yang best seller spaghetti. Best sellernya spaghetti. Ya. Oke. Best seller spaghetti. Kenapa sih kalau saya udah mau coba kuliner tuh selalu kalau nggak 2 menit 1 menit gitu? Selalu kayaknya ada tendensi ya gitu ya. Coba tes. Ini spaghetti ya? Spaghetti. Pengen tahu. Ada minyak nggak? Iya. Ada minyak? Spaghetti saus bolognese. Iya. Oh, ada minyak. Taruh dulu. Beneran ada minyak. Literally ada minyak. Jadi dibilang spaghetti itu bukan cuma sausnya doang, bukan cuma kuahnya doang, tapi literally ada minyak. Jadi makan risol sekaligus makan mie. Oke. Nice. Dan rasanya ya spaghetti banget. Dan enak. Hasilnya nggak bohong. Kalau kata anak milenial apa?
Bikin kayak pengen meninggal. Nice. Crispy-nya juga kerasa, enak. Nah, selain spaghetti, yang best seller lainnya apa rekomendasinya? Keduanya ayam black pepper. Ayam black pepper. Ayam black pepper. Oke. Kalau teman-teman mau pesan, kalau tadi kan ke rumah, Ya. ke IG-nya udah disebutin belum? Belum. Belum. Nah, coba IG-nya dulu. Yang mau pesan bisa melewati medsos di Instagramnya @ijemlistarisolega, Facebooknya juga Ijem Listari Solega, dan bisa melalui WhatsApp di 081 221 061 525. Oke, mau diulangin WhatsApp-nya sekali lagi? Boleh? Boleh, biar tahu dong, biar inget. Boleh di WhatsApp-nya di 081 221 061 525. Oke, itu dia WhatsApp-nya teman-teman. Kalau gitu kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan yang lain. Mbak Sari, terima kasih banyak sudah datang ke pameran virtual karya pemuda Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Sukses terus buat Risoleganya. Dan jangan patah arang dipanggil Ijem Lista atau Ijem gitu ya. Karena itu yang membawa hoki akhirnya kan? Betul. Oke. Kalau gitu teman-teman, kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe setiap video yang diposting oleh pameran virtual karya pemuda Disbud Parpora. Alright, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bakal panggilkan, apa ini nama bandnya? Band, wah spesial banget. Saya punya teman-teman dari Disbud Parpora. Kawan, dapatkah kau mendengar hati nuranimu memanggil ketika mereka ditindas oleh kaki keserakahan, represi sang penguasa, depresi yang tertindas. Bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, budaya kita berbeda. Bukankah itu indah? Acukan kepalamu kawan, lawan ketidakadilan. Satukan semangat kita, anak semua bangsa. Teruskah kau permasalahkan warna-warni kulit manusia? Banyak jiwa bergelimpangan, konflik menjadi hal biasa. Represi sang penguasa, depresi yang tertindas. Bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, budaya kita berbeda. Bukankah itu indah? Acukan kepalamu kawan, lawan ketidakadilan. Satukan semangat kita, anak semua bangsa. Bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, budaya kita berbeda. Bukankah itu indah? Acukan kepalamu kawan, lawan ketidakadilan.
Terima kasih untuk acara pameran prestasi karya pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.